Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari bacaan surah Al-Fatihah dengan benar ya, sesuai tajwid dan sesuai makhrajnya. Yang perlu kita ketahui bahwa surah Al-Fatihah ini adalah merupakan salah satu daripada rukun sholat yang wajib harus dibacakan ya. Karena jika ketika sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya itu tidak sah. Seperti itu ya. Dan begitupun juga ketika membaca surah Al-Fatihah, maka itu harus benar-benar diperbaiki. Jangan sampai ada kesalahan yang bisa merubah makna. Karena jika itu terjadi, maka Al-Fatihahnya tidak sah, dan jika Al-Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya pun ikut tidak sah. Seperti itu ya. Baik sahabat semuanya, sekarang kita mulai dari ta'awud. Ta'awud ini hukumnya sunnah ya, sunnah. Tapi jika bismillah itu hukumnya wajib menurut mazhab kita ya, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Karena jika ketika sholat membaca Al-Fatihah tanpa membaca bismillah, itu maka Al-Fatihahnya tidak sah ya, itu menurut mazhab kita. Baik, sekarang kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang sering terjadi kesalahan bagi pemula ya, yaitu ketika membaca bismillah, sinnya itu suka ada pantulan, contohnya bismillah. Jadi tidak seperti itu ya, langsung bismillah, jadi tidak ada pantulan ya, tidak dipantulkan bismillah. Karena huruf sin ini bukan merupakan salah satu daripada huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah itu cuma ada 5, yaitu yang pertama huruf ba, yang kedua huruf jim, yang ketiga huruf dal, yang keempat huruf po, dan yang kelima huruf qaf. Nah, itu huruf yang 5 tersebut apabila sukun, baik sukun asli maupun sukun ketika waqaf, maka harus dipantulkan ya. Selain daripada itu, maka tidak boleh ada pantulan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ketika membaca rohnya ditebalkan Rahman, dan ketika membaca ha sukunnya itu harus ada nafas yang mengalir keluar, dan makhraj ha ini keluarnya dari tengah-tengah tenggorokan. Rahmanirrahim, seperti itu. Baik, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita lanjut ke bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ya, alhamdu. Ini kadang lam di sini suka ada pantulan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tidak boleh ada pantulan karena huruf lam ini bukan merupakan salah satu daripada huruf qalqalah ya. Jadi dibacanya tidak boleh ada pantulan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra-nya di sini tebal ya, karena dihukumi tabkhim karena berharkat fathah. Jika tidak disambung dari ayat sebelumnya, maka hamzah di sini diberi harkat fathah ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi jika diwasolkan atau disambung dari ayat sebelumnya, maka hamzah yang ada di sini tidak diberi harokat ya, jadi langsung ke ro. Contohnya Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Seperti itu ya. Tapi ketika sholat kita disunahkan membaca Al-Fatihahnya itu satu ayat ya. Contohnya Alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi disambung juga tidak apa-apa, tidak membatalkan bacaan Al-Fatihah ketika sholat ya. Namun itu disunahkan membacanya satu ayat seperti itu ya. Baik, selanjutnya Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini harus ada tekanan dari hamzah, kasroh hamzah ke ya. Iya itu supaya makhrojiannya dafat ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini kadang suka ada pantulan, yaitu dibaca ihdina ya. Jadi tidak boleh ada pantulan karena huruf H ini bukan merupakan salah satu daripada huruf qalqalah ya. Ihdinas sira, dan di sini juga sama. Ketika membaca si, ini kadang ada suara shin dan suara sin ya. Contohnya ihdinas atau ihdinas ya. Jadi makhraj shad ini memang sama dengan makhraj sin, zai ya. Namun bedanya jika shad itu sifatnya isti'la, jadi tengah lidah keangkat ke atas ya. Contohnya so, si, su, as, is, us ya. As-so, as-si, asu. Ihdinas sira, ihdinas sira, seperti itu. Jadi tidak dibaca ihdinas atau ihdinas ke sin ya. Jadi harus dibaca ihdinas siratal mustaqim. Baik, selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta. Nah, ini kadang keliru ya, mana hamzah mana ain ya. Jadi pertama hamzah an'amta, dan yang ini ain ya. Suara ain itu keluarnya dari tengah tenggorokan. An'amta 'alaihim. Nah, di sini itu ada dua pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan akhir ayat dan ada juga yang mengatakan bukan akhir ayat. Tetapi mayoritas Indonesia, yaitu jika tidak darurat, misalkan nafasnya kuat atau panjang ya, maka di sini lebih bagus dilanjut ya, tidak boleh berhenti. Tetapi jika berhenti pun itu tidak bermasalah ya, tidak bermasalah untuk bacaan Al-Fatihah dalam sholat ya. Jadi tidak membatalkan bacaan Al-Fatihah, sholatnya tetap sah seperti itu ya. Contohnya kita berhenti di sini ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di sini. Ghairil maghdubi. Nah, di sini kadang dipantulkan ya. Itu sangat kebiasaan sekali ketika membaca ghairil maghdubi, itu organ sukunnya suka dipantulkan. Contohnya ghairil maghdubi, itu kadang seperti itu ya. Jadi seharusnya tidak boleh ada pantulan. Kenapa? Karena huruf organ ini bukan merupakan salah satu daripada huruf qalqalah. Jadi usahakan ketika membacanya tidak boleh ada pantulan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini hukum tajwidnya dihukumi mad lazim musaqqal kalimi ya, atau musaqqal kilmi. Karena ada mad tabi'i alif ya, berhadapan dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat, yaitu kalimat ad-dallin ya.
Maka mad di sini dihukumi mad lazim mushaqaq kalimi. Pertama, baca dulu bo-nya 6 harakat, lalu setelah 6 harakat ditasydidkan ke lam. Waladdallin, seperti itu. Baik, kita ulangi sekali lagi, silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini suara hal sukunnya tidak boleh ada pantulan ya. Ini kadang suka dipantulkan. Ar-Rahman, seperti itu tidak boleh ya. Karena huruf H ini bukan merupakan salah satu daripada huruf qalqalah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik sahabat semuanya, mungkin cukup sekian dulu pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.